Ya, pemirsa bikin geger. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengkaji larangan perjalanan dan juga pembatasan visa bagi warga dari sejumlah negara muslim atau mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat. Larangan masuk ke Amerika Serikat akan diberi kode daftar merah. Salah satu pejabat mengatakan negara yang sebelumnya pernah masuk kategori ini akan tetap sama di periode saat ini. Larangan tersebut berada di bawah perintah eksekutif Trump bertajuk melindungi Amerika Serikat dari teroris asing dan lainnya. Negara itu diantaranya Iran, Suriah, Aman, Sudan, Somalia, Venezuela, Kuba, hingga Korea Utara. Salah satu sumber mengatakan draft tersebut secara tentatif juga mengusulkan penambahan Afghanistan ke kelompok yang akan dilarang keras memasuki Amerika Serikat. Ya, perintah itu memberi batas waktu 60 hari sejak dikeluarkan bagi Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Jaksa Agung Pam Bondi, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard untuk mengidentifikasi negara-negara dan memberlakukan larangan tersebut. Oh Sinta, Trump ini memang ada-ada saja ya gebrakannya. Kontroversial, ini selalu ada di headline. Tujuannya sih sebenarnya untuk melindungi Amerika Serikat dari teroris asing dan lainnya. Tapi ini termasuk tindakan diskriminatif dan upaya terselubung untuk menargetkan negara-negara mayoritas muslim dengan kedok keamanan nasional. Jadi gimana nih Sinta responnya? Di setiap minggu ini ada aja gebrakannya ya. Tapi memang kalau kita lihat pemerintahan Trump ini malah disebut sudah mulai membatalkan visa secara retroaktif sebagai bagian dari persiapan ya untuk memberlakukan kembali larangan perjalanan kontroversial yang menargetkan orang-orang dari beberapa negara yang mayoritasnya muslim nih. Bahkan dikabarkan di beberapa negara kedutaan besar Amerika telah memberitahu sejumlah pemegang visa termasuk yang sudah berada di Amerika Serikat bahwa visa mereka telah dicabut. Nah, sebetulnya kebijakan ini memang sudah pernah diberlakukan sebelumnya, tetapi kemudian dicabut oleh Biden. Jadi perintah tersebut juga menyerukan kembali atau menyerukan pengembalian prosedur pemeriksaan ketat yang sebelumnya diberlakukan selama masa jabatan pertama Trump yang kemudian dicabut Biden. Belum ada nama Indonesia sih, tapi semoga saja tidak ada ya. Padahal kan ini mungkin orang-orang yang baru saja apply visa, ini mau berharap bisa jalan-jalan ke Bersemangat Amerika liburan ya mungkin Serikat nanti ya akhir di tahun bulan ini. Juni nanti. Betul sekali, apalagi kan sebentar lagi ada libur lebaran juga begitu. Tapi ternyata tidak bisa karena visanya dicabut. Ini kan pasti sangat menyakitkan. Belum lagi juga visa Amerika Serikat ini kan juga harganya tidak murah begitu ya. Apakah uangnya akan dikembalikan? Ini kan juga belum jelas seperti apa. Tapi efek selanjutnya nih Sinta, apakah dengan adanya pemberlakuan ini mungkin akan membuat negara-negara lain justru akan memberlakukan hal yang sama ke Amerika Serikat, kan bisa saja di depan. Betul begitu sekali ya. ya. Jadi semoga saja ya kita lihat aturan ini mungkin bisa saja berubah, melihat kalau kebijakan-kebijakan Trump di pekan-pekan sebelumnya ternyata ada juga yang ditunda gitu ya Aneka ya. Dan kini kita ke informasi selanjutnya Aneka. Ya, ada satu informasi dari Singapura. Singapura dilanda penuaan pada tahun 2030. Seperempat dari populasi di negeri singa tersebut akan berusia 65 tahun lebih. Diperkirakan sekitar 6.000 perawat dan staf perawatan perlu dipekerjakan setiap tahun untuk memenuhi target tenaga kerja di sektor kesehatan. Untuk menghadapi lonjakan penduduk yang semakin tua, Singapura mengandalkan kecerdasan buatan atau AI untuk mengelola perawatan kesehatan para penduduk yang lanjut usia atau lansia. Teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu mengisi kesenjangan perawatan di Singapura. Selain itu, Badan Perumahan dan Pembangunan Singapura bahkan menawarkan teknologi di rumah bawaan untuk mendeteksi ketika seseorang jatuh dengan peringatan yang dikirim ke keluarga terdekat penghuni atau terhubung ke pusat panggilan untuk meminta bantuan. Wah, Aneka, seiring dengan berkembang pesatnya teknologi ini, kemampuan AI dalam melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia ini sudah memberikan dampak yang cukup signifikan ya dalam berbagai aspek di kehidupan. Salah satunya ini bidang diharapkan dapat menjadi manfaat dari AI adalah peningkatan kualitas hidup dari lansia. Iya, pentingnya deteksi dan penanganan dini penyakit pada lansia memang tidak dapat diragukan lagi. Namun dengan bertambahnya usia, lansia ini kan cenderung lebih rentan juga terhadap berbagai penyakit kronis. Nah, makanya AI dapat berperan penting dalam mendeteksi dini dan juga mengatasi masalah kesehatan pada lansia. Ya, dan teknologi AI juga tentunya dibutuhkan, misalnya dapat memprediksi kemungkinan munculnya penyakit-penyakit tertentu dan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk memantau kondisi kesehatan lansia secara real time dan memberikan peringatan dini jika kemudian terjadi perubahan yang mencurigakan. Jadi dokter atau orang-orang di sekitarnya ini bisa berjaga-jaga begitu Aneka ya. Di Indonesia kayaknya juga dibutuhkan ya Sinta? Iya, apalagi mungkin ada sebagian orang tua yang harus terus dalam pantauan begitu Aneka ya.
Wah, menarik. Artinya penggunaan AI ini juga akan semakin dibutuhkan di Indonesia, terutama untuk membantu lansia-lansia yang ada di Indonesia. Kita harapkan ini menjadi pertimbangan juga ya pemerintah untuk bisa menuju ke sana, Sinta. Iya, dan di Indonesia khususnya rumah sakit di Indonesia ini bisa memanfaatkan AI. Bahkan dengan AI kita bisa tahu ya potensi penyakit apa saja ke depannya. Jadi mungkin ini maksudnya screening dini ya Aneka ya. Iya betul, sekarang kan sudah ada juga screening dini di Indonesia ya, mungkin akan dikembangkan lagi nantinya oleh pemerintah tentunya, tapi dengan adanya anggaran yang diefisiensikan kita tidak tahu ya Sinta apakah ini mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Baik, kita tunggu nanti seperti apa update-nya dari pemerintah, tapi apapun keputusannya kami percaya ini pasti yang terbaik ya untuk rakyat Indonesia.